ada seorang lirisis ya, yang bisa dibilang juga kayak sastrawan. Oke, terima kasih banyak Meli. Jadi Ya, sama-sama Sir. tadi pemaparan dari Meli dan sekarang kita lanjut ke Indah Juli. Di sini Indah Juli akan memberikan presentasi tentang pengalaman dia setelah 1 tahun setelah lulus dari Prodi Sastra Inggris. Dalam hal ini saya akan mengoperasikan ininya ya, slideshow-nya Meli. Indah ya. Baik. Indah, silakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Maaf atas karena terkode yang operasiin, soalnya laptop saya lagi servis. Oke, kita mulai saja. Good afternoon everyone. My name is Indah Juliarti and I graduated from English Department at Universitas Nusantara. After graduation, I worked as creative content creator, and I also doing my job at MBG ya, yang nutrition dari pemerintah itu. Nah, saya juga sebagai PIC di situ. And currently I am preparing to start my career, develop career, as a front office staff in hotel, especially at Malaysia. And right now I'm waiting for my letter of offering and work visa. Okay. Today I would like to share my experience studying at Universitas Dian Nusantara and explain why I believe that English literature is still relevant in today's professional world. Okay, so next. Why Undira? Why did I choose Undira? Maybe banyak yang nanya kenapa sih harus Undira, karena ada banyak yang lain. Personally, I choose Undira because the English literature program will match my interest. Ya, selama sekolah SMK saya sangat suka musik Inggris, tulisan Inggris. Kalau tulisan Inggris sih agak sedikit suka ya. Tapi kalau misalnya musik Inggris, I really love that. Dan saya berencana kayak mau ngelancarin bahasa Inggris, masuk ke jurusan apa ya. Dan dia tuh ada dua pilihan, pendidikan bahasa Inggris atau English literature. Terus saya milih English literature. Kenapa? Pertama tuh karena bahasanya keren, English literature keren nih, gitu kan, tanpa saya tahu di dalamnya tuh ada apa sih, ngapain sih. Saya pikir itu cuma belajar bahasa Inggris, ternyata no, more than that guys. Di sini kita bakal belajar komunikasi, budaya, kehidupan sehari-hari yang seperti yang dijelasin oleh Kak Meli tadi. Kita baca novel, kita nonton film, kita bukan sekedar membaca dan menontonnya, kita juga menganalisisnya, kita mendiskusikannya bersama teman-teman kita dan dosen-dosen kita. Dan what I like about Undira is the lecture are very supportive. Mereka tuh nggak hanya ngajarin teori doang, tapi juga kayak ngedorong kita tuh berpikir kritis dan aktif berdiskusi di ruang belajar. Looking back, I think choosing Undira was one of the best decisions of my life because it gives me vast academic knowledge and also practice skill. What practice skill? Because we doing perform drama. Ya, kita nggak cuma belajar di kelas aja, kita juga drama guys. Kita kayak benar-benar ada apa namanya tuh, bikin video pendek, kita bergerak, kita nggak cuma belajar di kelas yang kayak perhatiin dosen di dalam kelas secara monoton, nggak, kita ngelakuin di kampus ini, kita ngelakuin ya. And di Undira itu juga ada banyak memberikan kita opportunity to join seminar and academic activities, yang mana kadang tuh kampus undang beberapa influencer atau beberapa akademisi yang benar-benar bagus gitu kan.
my experience at Indira itu, during my time at Indira, I learned much more than grammar or literature. Ya, kita tuh ngelakuin presentasi, diskusi kelompok, kita juga membuat penelitian, bahkan menganalisis berbagai karya dari berbagai sudut pandang. Flashback ya, di kelas waktu itu bersama Mr. Fabio, saya tuh kan orangnya suka nonton anime ya, terus ada anime Ghibli yang suka saya tonton waktu itu tuh, judulnya apa ya, The Fireflies apa gitu, yang sedih gitu kan. Terus Sir Sabdo tuh ngejelasin contemporary literature. Nah, yang mana itu kan tentang perang gitu kan. Nah, saya juga suka musik kan, lagu, lirik lagu tuh saya suka baca, saya suka analisis dan dalemin gitu kan. Saya terpikirkan lagu Zombie dari The Cranberries. Nah, waktu itu saya bilang ke Sir Radio, Sir, kalau misalnya eh ini kan ada film nih, Ghibli, dia tuh tentang perang juga, yang mana merugikan banget nih buat masyarakat Jepang waktu itu. Di sisi lain, di negara lain itu ada lagunya The Cranberries gitu kan. Di sini juga tentang perang gitu loh, Sir. Bisa nggak sih saya analisis dengan comparison gitu kan? Terus yang saya suka banget kuliah sastra Inggris tuh, mereka nggak pernah bilang nggak bisa, ini tuh nggak bisa. Nggak, mereka bilang coba, pasti bisa. Pakai berbagai macam teori, pasti bisa. Dan ya, saya menganalisis waktu itu judul itu menggunakan comparison theory. Bener-bener seru banget guys. Jadi bukan cuma kayak kita dikasih apa namanya itu, kita dikasih nih novel analisis, no, kita dikasih pilihan, kamu mau milih sendiri atau ada juga minta dari dosen gitu kan. Nah, saya kebanyakan milih sendiri, dan skripsi saya juga itu hasil kreatif saya ya, dari lirik lagu ke film juga itu saya comparison, dan saya juga menggunakan teori Roland Barthes waktu itu. Dan memang agak sedikit susah sih menjelaskan waktu itu, Miss Irma sampai kayak bingung ya dengan saya waktu itu, cuman alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. And then at the first yang saya dapat dari kuliah ini, the first I wasn't very confident speaking, and saya juga no confident, nggak bisa banget nganalisis gitu kan. But now I confident speaking in front of people, like right now I speaking with you guys. But after my presentation, I become more confident to present my idea. I also learned how to work with different people and respect different opinions. And apalagi ya yang bisa didapetin ya? Banyak sih sebenarnya guys, kalau misalnya kalian benar-benar menyukai jurusan ini, dan jika ini nih tujuan kalian ya. Nah, saya sendiri aja ini tuh kan masih bingung kan, apa sih yang ada di dalam sastra Inggris itu. Saya pikir juga awalnya juga belajar bahasa Inggris, tapi ternyata lebih seru dari itu guys. Ya, dan ini tuh juga mempengaruhi cara berpikir kita nih. Saya kan biasanya nonton sama teman-teman saya nih. Kayak kemarin saya nonton The Backrooms ya di bioskop, dan apa pemikiran mereka dengan saya itu yang berbeda. Dimana mereka habis nonton, ini gimana sih alurnya, ini gimana sih alurnya, tapi saya bisa nganalisis ya, kayak ini mah representasi gimana, psikologinya ini bisa dapat dianalisis. Setelah saya belajar dari sastra Inggris, saya kalau habis nonton film tuh kayak gitu, saya pasti analisis, ini representasi dari apa sih, dia dianalisis pakai teori apa sih bisanya. Nah, setelah nonton tuh saya selalu seperti itu guys, selalu saya analisis, karena kayak kita udah dapat kuncinya gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman saya yang lain yang bukan dari program sastra Inggris, mungkin ada juga ya yang mereka mengerti, cuman kayak mereka saya tanya, mereka tuh kayak alurnya itu masih nggak ngerti gitu kan. Oke, itu juga kenapa saya itu juga experience, pengalaman saya belajar apa aja sih yang benefit dari saya dapetin gitu. Oke, next. Ya, ini boleh benefit ya. Ya, benefitnya itu pertama itu better English communication ya, karena kita kan juga selain analisis, kita juga bisa di dalam ruang kelas itu kita ngomongnya bahasa Inggris ya. Kalau enggak bahasa Inggris boleh sih, cuman kayak kebanyakan apalagi sama Sertodo nih, English please gitu katanya pas di kelas.
Nah, jadi kita tuh berarti harus ngomong bahasa Inggris yang mana itu bakal meningkatin skill kita dalam berbahasa Inggris juga. Terus yang seperti Kak Meli jelasin tadi, critical thinking, of course, kayak yang analisis di apa setelah nonton di bioskop, itu kan critical thinking itu juga jalan kan. Terus public speaking, ya walaupun saya sekarang public speakingnya belum terangkat banget ya, tapi kan kayak lumayan daripada sebelumnya gitu kan. Habis itu teamwork itu didapetin pas saya ngerasa mendapatkannya pas saya kerja di MBG ya. Itu kan saya sebagai PIC jadi benar-benar bertanggung jawab untuk teamwork saya. Terus problem solving ya. Ini soon ya. Saya kan sebagai FO front office di hotel nanti. Nah, ini kepake banget problem solvingnya. So, biggest benefit again wasn't just English. Yang paling terasa adalah cara berpikir. English literature itu juga teach us how to analyze, not just memorize. Saya ingat Putri nih, kayak uh, kalau misalnya nganalisis itu belajar bahasa Inggris itu kita nggak cuman memorize, tapi kita memahami terus mendalaminya. Dan you learn to understand different perspectives, solve problem, and communication in ideas clearly ya. These skills I think are very useful in any career ya, not only MBG or perhotelan gitu kan, ada banyak gitu kan. Not only jobs related to English, tapi juga job-job yang nggak pakai bahasa Inggris juga bisa gitu. Kayak di MBG saya ngomong bahasa Inggris, cuman saya mempraktikkan gimana teamworknya itu dapat gitu. Gimana saya bisa memahami tim-tim saya. Wah, capek banget tuh kerjanya ya. Kan di English literature kan itu memahami ya. Nah, saya bisa memahami mereka. Oke, next. Uh, Student organization ya. Ya, kan udah dijelasin sama Serta tadi juga saya sebagai wakil Hima Sakti waktu itu. Uh, yang saya dapetin benefitnya tentu saja leadership, communication, networking, and responsibility. Selain beside academic, Indira juga punya program lagi student organization. Menurut saya kalian harus ikut ini juga karena uh, ngapain sih kupu-kupu kuliah pulang mending kita ikutin banyak organisasi gitu kan. Ikut organisasi itu penting karena kita juga belajar hal-hal yang tidak selalu diajarkan dalam kelas. Contoh, pas pertama kali saya ikut apa namanya rapat gitu kan, nih anak anak apa ya, anak teknik kalau misalnya kan yang pada cowok-cowoknya itu mereka kan kayak apa ngomongnya tuh udah berat banget guys, kayak apa namanya itu udah ngomongin hal-hal yang berat gitu. Saya kayak minder gitu ya awalnya, cuman kayak ya udah saya belajar di situ. Kalian walaupun minder jangan kayak keluar gitu, jangan. Kalau minder berarti kita harus belajar, kita harus tanyain gitu kan, gimana sih kamu bisa ngomong kayak gitu, gimana sih kamu bisa memahami hal tersebut gitu kan. So we learn leadership, teamwork, communication, and responsibility. This experience uh, Nah, experience experience ini juga kamu bisa tulisin di CV kamu nanti pas kamu mau ngelamar kerja gitu kan. Ini kan kayak berarti pas kuliah nanti jadi nggak kelihatan banget kupu-kupunya. Jadi kan ada tuh pengalaman walaupun kita nggak kalau walaupun kamu nggak punya pengalaman di luar ini, tapi pengalaman di organisasi itu sangat sangat dipertimbangkan guys di dalam kalau kalian udah ngelamar kerja nanti. Nah, terus juga jangan jangan mikir kayak itu cukup ya guys, karena saya sebagai yang udah merasakan gitu kan itu nggak cukup. Jadi don't stop at campus and organization, tapi juga di luarnya juga harus apa namanya latih. Misalnya males nih nggak bisa nih ngelatih sendiri, ada banyak program guys di luar sana tuh, bener-bener banyak kayak program jadi admin, program Excel. Kalian juga kayak sekarang sih menurut saya Excel juga banyak digunain ya di beberapa perusahaan. Jadi kayak penting, jadi kalian jangan cuman kayak eh apa sih yang di Unira kan ada integrity kan. Nah, kalian harus terapin integrity itu integritas kalian. Jadi kalian don't stop at campus and organization. Jadi kalian keep moving and keep learning everywhere and every time you can gitu. Next, uh, ya.
how does English literature help in creative content ya, kayak pengalaman saya sebelumnya ya kan. Kan karena creative content itu kan kita kan writing ya, writingnya itu bukan kayak writing cerita gitu. Ini benar-benar ide kita yang sah gitu kan. Kita konsepnya ini, videonya ini nanti gimana ya biar bisa FYP. Sekarang kan TikTok ya, kalau ngepost itu gimana ya kalau bisa FYP selain ngikutin copy punya orang gitu kan. Nah, creative writing itu tuh bener-bener kayak apa namanya tuh diuji di sini gitu kan. Nah, setelah itu storytelling gitu. Storytelling juga sangat eh, membantu karena kita di kelas itu kan juga kayak disuruh storytelling ya sama dosennya, nggak cuman diem aja gitu kan, nggak cuman dosen aja gitu yang menjelaskan, jadi kita juga ngasih juga ke dosen kita, kita paham gak sih, coba kamu jelasin apa yang tadi dijelasin gitu. Nah, itu storytelling, kita mulai nih storytelling, terus audience analyze. Nah, ini benar-benar kayak kita pakai banget gitu kan, nganalisis lagi gitu kan. Ada kalau di kampus kita nganalisis novel atau film, kalau di dunia pekerjaan kita nganalisis audiensnya ini sukanya konten yang seperti apa sih, oh lucu gitu kan, jadi kita bikin konten-konten yang lucu, skripnya juga yang lucu-lucu gitu kan. Terus brand communication itu juga kayak kerjasama antara brand kan. Jadi communication kita harus kuat gitu, nggak kayak apa-apa gitu kan. Jadi kita communicationnya itu dapat juga, jadi dari kampus juga apa dapat gitu kan. Ya sekali lagi critical thinking ya, ya pokoknya critical thinking itu benar-benar sangat penting dan apa namanya sangat pegangan banget buat kita gitu kan. Jadi after graduation itu karena saya bekerja sebagai creative content creator, dan ini sangat 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 membantu sekali. Perkuliahan ini sangat sangat membantu dalam dunia pekerjaan saya. So, okay. Is English literature still relevant? Oh iya, maaf Indah, waktunya 3 menit lagi ya. Siap, Kak. Satu slide lagi, Sir. Habis itu penutup, Pak. Oke. Ya, karena English literature itu sangat relevan karena kita di pakem sama communication, creativity, critical thinking, cross-cultural communication, and adaptability. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, eh, masa masih kepake, kan sekarang udah banyak AI gitu kan. Ya, in my opinion ya, yes absolutely gitu kan. AI itu kan adalah powerful tool ya, but it's just still a tool. AI can write content, AI can translate, and AI can summarize, but AI doesn't truly understand human emotional culture or context the way people do gitu. Kayak penulisan skripsi nanti itu kalian walaupun pakai AI itu kelihatan banget gitu kan, apalagi Sertodo minta turnitin. Nah, uh, itu bakal kelihatan. Jadi kita masih tetap membutuhkan manusia guys, karena dalam menganalisis movie atau lirik lagu itu membutuhkan perasaan, dan AI can do that gitu kan. Sebagai lulusan sastra Inggris ini, saya belajar bagaimana memahami makna di balik sebuah pesan ya, karena saya menggunakan teori Roland Barthes ya, ada banyak tanda yang bisa dimaknai gitu kan. Bagaimana berkomunikasi dengan empati, and bagaimana menyampaikan ide kepada orang-orang yang berbeda gitu kan. In creative content, AI mungkin bisa membuat draft gitu kan, but human can decide the strategy more uh, lebih baik gitu kan. And creativity and emotional impact-nya itu lebih kerasa gitu kan. Dan juga, kan saya kan berkarir di hospitality setelah ini. In hospitality, AI cannot replace empathy, genuinity hospitality, and mereka tuh nggak bisa face to face kan interaction-nya with guests. So I believe the future is not AI versus human. It's human who know how to use AI effectively. Jadi kita tuh cuman tools gitu, bukan kayak nge-replace, kita tuh nggak bisa. Kita tetap membutuhkan manusia gitu. And English literature graduate have that advantage because we combine language skills, critical thinking, and creativity and communication also.
Okay. Next, we're gonna be closing. Okay, studying English literature at Indira has given me much more than language proficiency. It has taught me how to communicate effectively, critical thinking, adapt to different situations, and understand people from different cultures. Looking back, I realized these skills have prepared me for different career paths, from creative content to hospitality, and they will continue to support my professional journey. Jadi nggak bakal habis sampai situ aja guys. Jadi masih panjang perjalanannya. Okay, thank you for your attention and opportunity for me, and I'm happy to answer any question for you guys. Baik, terima kasih banyak Indah Juli. Jadi Indah Juli tadi membagikan pengalamannya setahun setelah wisuda bekerja di copywriting, content writing, kemudian juga sekarang sedang mencoba peluang baru di dunia hospitality. Ya. Nah, memang kalau ditanya ya dengan gelar sarjana sastra itu apa iya jadi sastrawan ya kan tentu tidak. Jadi teman-teman bisa menekuni banyak peluang, banyak karir. Jadi bisa di content writing, copywriting, bisa juga di dunia hospitality. Ya, baru-baru ini saya baca negara-negara Eropa itu banyak membutuhkan SDM untuk bagian hospitality ya. Karena mereka sedang mengalami krisis populasi. Jadi populasi ya, termasuk Jepang, Korea, itu mereka mengalami krisis populasi, di mana lebih banyak orang tua daripada orang muda. Nah, makanya hotel-hotel itu kan butuh staff. Nah, staffnya kalau udah tua-tua ya mana sanggup ya. Jadi mereka sekarang membuka peluang bagi orang-orang Asia untuk bekerja di Eropa, di Jepang, Korea. Nah, tentunya kemampuan berbahasa asing kan sangat dibutuhkan sekali ya, karena tamu-tamu hotel kan biasanya internasional kan. Jadi di situ sarjana sastra Inggris bisa berperan. Karena kembali lagi, kekuatan sarjana sastra adalah di bahasa Inggrisnya, kemudian kemampuan berpikir analitis kreatif itu nanti akan terpakai ketika berhadapan dengan customer, ya, menganalisis situasi, membaca situasi. Itu hal-hal yang artificial intelligence itu nggak akan bisa lakukan.